Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang macam-macam tanda baca. Baik, mari kita langsung mulai ke materinya. Di depan di layar kalian terpampang nih ada 15 macam-macam tanda baca. Kalian bisa pause dan baca sendiri ya. Baik, kita mulai pada tanda baca yang pertama, yaitu tanda titik. Tanda titik memiliki 7 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu dipakai di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Fungsi yang kedua dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Contohnya, A titik Direktorat Jenderal Polisi, B titik Direktorat Jenderal Agama. Fungsi yang ketiga dipakai untuk memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya 1.04.20 yang artinya pukul 1 lewat 4 menit 20 detik. Fungsi yang keempat yaitu dipakai untuk memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contohnya 1.04.20 atau bisa dibaca 1 jam 4 menit 20 detik. Fungsi yang kelima yaitu dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul yang tidak berakhiran tanda tanya dan tanda seru. Contohnya, Siregar, Merari, titik, 1920, titik, Azab dan Sengsara, Well Tevreden, titik 2, Balai Pustaka, titik. Fungsi yang keenam yaitu dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, desa itu berpenduduk 19.200 orang atau bisa dibaca desa itu berpenduduk 19.200 orang. Fungsi yang terakhir yaitu tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan. Contohnya, acara kunjungan Tony Ahmad. Tanda baca selanjutnya yakni tanda koma, memiliki 5 fungsi. Yang pertama, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli apel, nanas, dan anggur. Fungsi yang kedua, dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang didahului kata tetapi atau melainkan. Contohnya, saya ingin datang, tetapi hari ini hujan. Contoh yang ketiga, fungsi yang ketiga, dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Contohnya, oleh karena itu, kita harus hati-hati. Fungsi yang keempat, dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan. Contohnya, wah, bagus sekali. Jadi dibacanya, wah, bagus sekali. Dan fungsi yang terakhir yaitu dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, saya gembira sekali, kata ibu, karena kamu lulus. Baik, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu tentang tanda titik koma. Tanda titik koma memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam akan larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Fungsi yang kedua, dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah sedang menonton televisi, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, titik koma, saya sendiri sedang asyik mendengarkan musik. Materi selanjutnya yakni tanda 2 titik. Tanda 2 titik memiliki 2 fungsi juga. Yang pertama, dipakai di akhir suatu pernyataan lengkap diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita harus membeli titik 2, mangga, jambu, dan apel. Fungsi yang kedua yaitu dipakai sesudah kata yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua, titik 2, Ahmad Idris, sekretaris, titik 2, Ani Indrawati. Materi yang selanjutnya yakni tanda hubung. Tanda hubung memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara tanda hubung cara lama itu juga ada cara tanda hubung cara yang baru. Fungsi yang kedua dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya anak, tanda hubung anak. Jadi dibacanya anak-anak. Fungsi yang ketiga dipakai untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu. Contohnya P, tanda hubung A, tanda hubung N,
tanda hubung I, tanda hubung T, tanda hubung A. Lalu fungsi yang keempat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata. Contohnya tanda hubung evolusi. Dan fungsi yang terakhir, yaitu fungsi yang kelima, dipakai untuk merangkai satu kata dengan kata yang lain. Contohnya, sekata hubung Indonesia. Seperti itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Zafiroh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemakmuran bangsa Indonesia tercinta ini saya yakin akan tercapai. Yang kedua, tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain, sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya, rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Yang ketiga ialah tanda pisah dipakai untuk di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tanggal 5 sampai 10 April 1970. Selanjutnya ialah tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya, kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya ialah tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Atau, saudara tahu bukan? Yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1983. Tanda tanya belakang. Selanjutnya ialah tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah seramnya peristiwa itu. Bersihkan kamar itu sekarang juga. Merdeka. Selanjutnya ialah tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun daftar isian kegiatan kantor itu. Yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, sejak Tranggono yang berjudul Ubud, nama yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain, dalam kurung A. Yang keempat, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Contohnya, faktor produksi menyangkut masalah, dalam kurung A, alam, dalam kurung B, tenaga kerja, dan dalam kurung C, modal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sebelum menuju materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Hanum Marda Utami. Di sini saya akan menjelaskan tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di naskah asli. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35
sampai 38 perlu dibentangkan. Setelah tanda kurung siku, terdapat tanda petik. Yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, "Saya belum siap," kata Mira. "Tunggu sebentar." Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, "Bacalah bola buku dalam buku dari suatu masa dari suatu tempat." Yang ketiga, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata Tono, "Saya juga minta satu." Dan yang terakhir, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya, karena warna kulitnya, Budi mendapatkan julukan si putih. Perlu diingat bahwa tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Setelah tanda petik, terdapat juga tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, "Kau dengar bunyi kring-kring tadi?" Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Misalnya, feedback. Arti dari kata feedback adalah balikan. Baik, sebelumnya saya Andini Wahyuni Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Jalan Keramat 3 garis miring 10. Tahun anggaran 1985 garis miring 1986. 2. Dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Contoh, darat garis miring laut. Itu bisa diartikan sebagai darat atau laut. Harganya Rp25 garis miring lembar, atau bisa disebut dengan harganya Rp25 tiap lembar. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, Ali kan kusurati. Kan itu bermakna akan. Yang kedua, malam lah tiba. Lah di situ berarti telah. 1 Januari 88. 88 itu bermakna 1988. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.